إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام وجميع أمته من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا خصوصا على هذا الكتاب الشيخ أحمد الهاشمي ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 737 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'amul mu'minina fi zamanid dajjali. Ya benar itu. Tolakul ilmi udah kan? Udah. Ta'amul mu'minina fi zamanid dajjal ta'amul malaikati at-tasbihu wat-taqdisu faman kana mantikuhu yawma idin at-tasbiha wat-taqdisa adhaballahu anhul ju'a. Rawahu al-Hakim an Ibni Umar. Ta'amul mu'minin, makanan orang-orang yang beriman. Fi zamanid dajjal, di masa nanti turunnya dajjal. Terus mending gak usah ketemu. Nggak usah ketemu. Kalau ketemu bahaya, imannya bisa bobrok. Kita itu melihat yang aneh dikit aja langsung percaya ya. Nah, Dajjal itu bisa merubah api jadi adem kayak es. Es bisa anget kayak api. Orang langsung banyak dengan itu. Makanya yang penting nggak usah ketemu. Maka setiap akhir tahiyat kan doa kita, Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, semoga dihindarkan dari ganas fitnahnya dajjal. Ta'amul mu'mina fi zamanid dajjal, makanan orang-orang yang beriman di zaman munculnya dajjal itu ta'amul malaikati, makanan malaikat. Nah, malaikat itu makanannya apa? Bakwan apa? Makanan malaikat itu at-tasbihu, tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wat taqdisu, taqdis. Taqdis apa? Pernah dengar ya? Taqdis. Kalau dulu di kampung-kampung kalau selesai tarawih, bukan di kampung, nanti sebagian di Jakarta juga sering dibaca. Selesai tarawih itu Subhanal malikil quddus subuhun quddus Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Itu namanya taqdis. Tapi di sini jarang ya. Oh, masih ya. Subuhun quddus Rabbul malaikati warruh. Itu kalau dalam hadis riwayat Muslim teksnya begitu. Subuhun Quddus Rabbul malaikati warruh. Nah, itu wiridannya orang-orang yang beriman sama kayak wiridannya malaikat, yaitu tasbih dan taqdis.
Kalau tasbih itu subhanallah, kalau takdis itu subuhun quddus rabbul malaikati warruh. Faman siapapun kana mantikuhu, yang ucapannya, wiridannya, yauma idzin di hari itu at-tasbiha wa taqdisa, membaca tasbih dan taqdis. Kan kalimat-kalimat thayyibah itu kan ada tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, tasbih subhanallah, apalagi istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, hauqalah la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Itu nama-nama dari kalimah thayyibah. Faman kana mantikuhu yauma idzin at-tasbiha wat taqdisa, dan siapapun yang hari itu wiridannya, ngomongnya baca tasbih dan baca takdis, azhaballahu, maka Allah menghilangkan anhu dari orang tersebut al-ju'a, haus. Ila fi Quraisyin ila bihim rihlatash shita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Zaman Dajjal, ya semoga-moga gak usah ketemu khawatir iman kita hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Teks hadis yang benar ya ini, nggak ada tambahan wa muslimatin. Teks hadisnya cuman sampai muslimin, nggak ada tambahan wa muslimatin. Kadang sering kita dengar talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nah, itu bukan teks hadis itu. Kalau teks hadisnya ya sampai muslimin itu Pak. Talabul ilmi, nyari ilmu. Jadi wajibnya itu nyari, bukan dapat Pak. Terus pokoknya yang penting nyari. Mau dapat mau enggak itu urusan nanti. Faridatun, wajib. Yang wajib itu nyari, bukan dapat. Ya kalau udah dapat malah nggak mau nyari lagi. Padahal yang wajib itu nyari. Udah dapat, pokoknya tugasnya nyari. Yang penting ngetan, ngulon kitabnya digendong. Mana mas nyari? Nyari. Wajibnya itu nyari. Nah kalau wajibnya pinter, wah bahaya. Cuman berapa orang yang pintar di muka bumi ini kan, jadi makanya wajibnya itu nyari. Faridatun itu wajib ala kulli muslimin, kepada setiap orang Islam. Nah, walaupun disebutnya hanya laki-laki, tapi perempuan juga masuk. Wa inna talibal ilmi, dan sesungguhnya orang yang nyari ilmu, yastaghfiru, memohonkan ampun, memintakan ampunan, lahu, untuk orang tersebut, kullu syai'in, setiap sesuatu, hatta, sehingga al-hitanu, binatang laut, fil bahri, di lautan, alias ikan. Berarti ikan-ikan yang belakangnya Kusra itu pada berdoa itu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni orang-orang yang pada di situ ngaji bertahun-tahun nggak mudeng-mudeng. Itu ikan di situ, makanya saya kasih ikan itu terinspirasi dari hadis ini. Iya, biar doain bukan jauh di lautan, soalnya cukup di situ, di akuarium, di kolam ini. Maka dia kalau ada yang ngaji liatin,
orangnya yang hadir si itu. Ya Allah. Wa inna talibal ilmi, sesungguhnya orang yang nyari ilmu, yastaghfiru lahu, maka memintakan ampunan. Yang memintakan ampunan siapa? Kullu syai'in, setiap apa saja. Hatta sehingga al-hitanu, ikan-ikan fil bahri, di laut. Ikan pada istighfar itu, astagfirullahaladzim. Untung kita nggak tahu bahasanya. Kalau kita punya ilmu kayak Angling Dharma, dengar bahasanya malah takut. Ada astagfirullahaladzim di situ. Di belakangnya Pak Sulaiman, astagfirullahaladzim. Ayo pada anteng tenang. Jadi bukan hanya ikan, berarti sampai ikan saja memintakan ampunan, berarti makhluk-makhluk Allah yang lain ya sama. Makanya burung tadi kan nyambut. Oh, langsung nyaut. Itu artinya astagfirullah. Orang ini lagi yang datang. Astagfirullah. Oh, tugasnya nyari, bukan pinter tugasnya. Ngera beo aja san. Makai beo, beda istighfar ntar. Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi, mencari ilmu, bukan berilmu loh ya. Kalau berilmu kan zul ilmi, itu orang yang berilmu, tapi situ talabul ilmi, nyari ilmu. Afdalu itu lebih afdal indallahi, di sisi Allah. Minas salati wassiyami wal haji wal jihadi fi sabilillahi azza wa jalla. Orang nyari ilmu itu, orang ngaji itu lebih utama daripada sholat, puasa, haji, dan jihad. Nah kok gitu? Dalam syarahnya, li'anna naf'al ilmi, karena sesungguhnya kemanfaatan ilmu itu menyebabkan sahnya sholat, puasa, haji, dan jihad. Orang sholat tekun sampai dengkulnya kapalan, jidatnya ireng. Tapi kalau nggak tahu ilmunya sholat, ya bahaya. Udah batal, udah kentut masih lanjut. Ya nggak tahu kalau dia batal. Lah orang nggak tahu ilmunya sholat, begitu Allahu Akbar, di sampingnya ada orang datang. Motor dikunci belum? Lo nggak tahu ilmunya, nggak tahu kalau ngobrol itu batalin sholat. Malah bahaya. Makanya ya nyari ilmu itu lebih utama daripada sholatnya. Tapi kalau ilmunya udah dapat, nah ya lain lagi urusannya. Artinya bahwa sahnya dari macam-macam ibadah yang kita lakukan itu kan ilmu. Kalau ada bunyi hadis, al ibadatu bi ghairi ilmin mardudatun la tuqbalu. Ibadah yang tanpa didasari dengan ilmu mardudatun, tertolak, la tuqbalu, tidak diterima. Maka yang minimal dalam setiap ibadah yang kita lakukan itu kita tahu syarat rukunnya, tahu batalnya. Kalau masalah sunnah itu kan tambahan. Yang penting tahu batalnya, jadi batal apa enggak, ini rukun apa enggak, udah gitu aja. Minimal itu dasarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tahhiru hadhil ajsad, tahharakumullah. Tahhiru, bersihkanlah, hadhil ajsad, ini jasad. Jasad itu kalau satu, kalau ajsad banyak. Tahharakumullah, maka Allah akan mensucikan kalian. Artinya sebisa mungkin kita ini dalam keadaan bersih, suci. Suci belum tentu bersih, bersih belum tentu suci. Kotor belum tentu najis. Fa'innahu, karena sesungguhnya laisa abdun, tidak ada seorang hamba, yabitu, yang ia tidur. Yabitu itu aslinya nginep, berarti kan ya tidur.
tahiron, dalam keadaan suci. Artinya sebelum tidur diusahakan dalam keadaan suci alias punya wudu. Lah nanti kalau kiku-kiku kan batal. Ya biarin, yang penting pokoknya pas mau tidur. Biasanya kalau mau tidur kan ya sikat gigi, bersih-bersih, cuci muka, ya sekalian ngambil air wudu. Wong wudu yang wajib cuma 4 ini kan. Wajah, tangan, kanan kiri, pala sama kaki. Sama niat. Udah. Masalah kumur-kumur dan lain itu kan partai tambahan. Yang wajib itu kan dalam gerakannya cuma wajah, kemudian kedua tangan, pala, kemudian kaki. Nah ketika cuci muka mau tidur ya itu juga kan ya. Dia sekalian diniati wudu. Lah orang yang tidur dalam keadaan punya wudu, ma'ahu illa bata ma'ahu malakun fi syi'arihi, maka ada malaikat yang ikut nemenin. Yang nemenin bukan yang awal, bukan hanya hansip, bukan hanya kumis, yang awal malaikat. Maka kata orang-orang yang pada belajar ilmu-ilmu hikmah itu, orang yang mau tidur dalam keadaan punya wudu, santet tidak mempan. Orang sampai kena santet itu ketika tidur lupa enggak wudu. Ya semuanya wudu. Walaupun nanti begitu habis wudu masuk kamar lah kok bini kok nantang ya. Ajar. Lewong itu wajib, kalau wudu kan bukan wajib loh. Wudu kan sunnah. Makanya saya pernah ngeyel, bukan ngeyel-ngeyelan. Ada orang yang dia memang ibadahnya, saya akui top, ibadahnya itu top. Sholat duha itu pokoknya asal jam 9, setengah 10 itu istiqomah. Tahajud nggak pernah ketinggalan. Terus saya tanya begini, Pak, kalau seandainya situ mau tahajud, lah kemudian tiba-tiba bini nantang pakai baju seksi, pakai baju haram ya. Kira-kira tahajud dulu apa itu dulu? Gimana Le? Lah iya kan, udah wudu, udah rapi, udah pakai baju koko, udah pakai sarung, udah macam-macam. Lah tiba-tiba kok Mas, gas. Dia bilang begini, wah kalau saya ya tahajud dulu. Saya begini, gini loh Pak, tahajud itu sunnah. Sementara nafkahi istri itu wajib. Lah wajib sama sunnah didahulukan mana? Lah kok ragu-ragu jawabnya? Lah lain nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang beliau Rasul ya. Begitu sholat 2 rakaat disamperin istrinya, sampai istrinya itu kakinya nyelonjor di tempat ini nyelonjor. Ntar kalau Rasulullah mau sujud kakinya ditarik. Ntar kalau Rasul berdiri kakinya diselonjorin lagi. Nggak tertarik sama sekali, bias. Nah istrinya kan, apalagi ini kan riwayat dari Aisyah. Aisyah kan istri muda, bedanya jauh. Dinikahi oleh Rasulullah pada umur yang masih belia banget, muda banget, cakep lagi ya. Maka panggilannya Humairah. Nah ketika sholat begitu, wah paling 2 rakaat ya udahan. Ternyata enggak, lanjut terus sampai Aisyah ketiduran. Begitu bangun, ya Rasul, engkau ini kan orang yang sudah dijamin ampunan. Lah kok ibadahnya kok gitu-gitu banget sih, Mbok ya. Kalau kita kan gitu ya. Jawaban Rasulullah apa? Saya ibadah kayak tekun kayak begini ini dalam rangka syukur kepada Allah. Lah kalau kita nih, biar udah pakai koko rapi, pakai sarung begitu Mas. Ini wajib Mas, yang mana sunnah. Langsung melipir. Ya wes. Gas.
la yataqallabu sa'atan minal laili illa qala. La yataqallabu, tidak, orang kalau tidur kan mirang-miring nih. Gerak-gerak apa namanya itu? Apa? Di situ di mana ya kok Pak? Bergerak. Nah, ya, kalau orang tidur kan nggak mungkin kan satu posisi kan ya. Walaupun awalnya posisinya rapi, begitu ini kan ya boh lah ya. Ya tengkurap, ya malang, ya migung. Yaitu ya taqallabu itu artinya. Saatan dalam waktu itu minal laili di malam itu illa qala, kecuali malaikat itu berkata, Allahumma ghfir li abdika. Allahumma ya Allah, ighfir, ampunilah, li abdika, untuk hambamu ini. Ini itu maksudnya yang tidur dalam keadaan punya wudu. Biar mimpi gak dikejar-kejar sama grandong. Sebelum tidur wudu. Fa innahu bata, karena sesungguhnya hamba tersebut bata, tertidur, tohiron, dalam keadaan suci alias punya wudu. Ini walaupun kayaknya sepele tapi abot kalau nggak dibiasakan emang. Yes, sekitar asal mau tidur ke kamar mandi, paling enggak ya untuk membiasakan punya wudu itu ketika kita habis buang air kecil atau air besar, kok di situ ada air yang cukup untuk wudu, wudu. Walaupun kadang ya iya, kadang ya enggak, namanya iman ya naik ya turun aja. Untuk melatih supaya badan kita ini dalam keadaan suci, sehingga kalau dalam keadaan suci, malaikat yang ngawal kita, malaikat dekat dengan kita, sehingga kita tidur pun selalu didoakan oleh malaikat, Allahumma ghfir li abdika fa innahu bata tahiron. Ya Allah, ampunilah hambamu ini, fa innahu bata tahiron, karena sebenarnya hambamu ini tidur dalam keadaan tahiron, suci. Baru wudu baru selesai ditowel. Ayo wis ben. Ditowel yo ben, tinggal dilanjutin. Wong ibadah wajib kok. Towel doang. Masa nggak ada kelanjutannya? Masa cuma iklan doang bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Tuba lil mukhlisina. Tuba, sungguh berbahagialah, lil mukhlisina, orang-orang yang ikhlas, belajar untuk ikhlas. Karena dalam Quran itu kadang mukhlisin, kadang mukhlasin. Mukhlisin itu orang-orang yang belajar untuk ikhlas. Kalau mukhlasin itu orang yang memang benar-benar dikaruniai ikhlas. Itu namanya mukhlasin. Kalau tahap baru belajar, kayak kita ini kadang melakukan sesuatu, kadang ya ikhlas, kadang yang berendam, kadang ya mangmeng, kadang ya namanya baru belajar, itu namanya mukhlisin. Kalau mukhlasin itu orang-orang yang benar-benar sudah dikaruniai ikhlas itu. Wes nggak ada gerembeng-gerembengnya kalau dia ngerjain tugas, pokoknya kerjain. Nah, itu namanya mukhlasin. Mukhlasin itu tingkatan tertinggi ya, mukhlasin itu. Tuba, berbahagialah, lil mukhlisin, bagi orang-orang yang ikhlas, belajar ikhlas. Lah ikhlas itu apa? Ikhlas. Apa Riz? Ikhlas itu apa? Jangan sesuatu tanpa imbalan. Oh, begitu. Lah berarti situ ibadah nggak pengen surga enggak? Lah surga kan imbalan. Beda lagi. Ikhlas itu apa? Ikhlas. Kan sering kita ngomong kerja itu yang ikhlas. Ikhlas itu lo apa? Tindakan imbalan tinggi tuh. Lah iya kan sering kita ngomong gitu ya. Kerja yang ikhlas, ibadah yang ikhlas. Lo ikhlas itu lo apa? Umpama kita ngasih orang ikhlas nih, ikhlas. Ngomong kayak ngasih kacamata pakai ikhlas nih, ikhlas. Lo ikhlas lo.
Bingung ya? Ikhlas apa? Apa Bud? Apa Pak Mansur? Rela. Rela. Udah gitu dong. Rela kan. Rela mengerjakan sesuatu tanpa pamrih. Lah tanpa pamrih. Lah orang sholat katanya inni as'alukal jannah. Ya Allah aku mohon surga. Berarti masih pamrih. Gimana ikhlas itu apa ikhlas itu? Bingung ya? Ikhlas itu dari kata asli kholaso. Kholaso artinya bersih. Nah, ikhlas itu artinya melaksanakan sesuatu hanya karena Allah. Masalah diberi pahala atau tidak itu urusan Allah. Tapi ikhlas itu terbagi menjadi beberapa kelas. Ada yang ikhlas sekelas orang-orang yang dekat dengan Allah, wal anbiya wal mursalin wal auliya. Wis pokoknya iya ibadah itu bukan ngarep surganya, bukan takut nerakanya. Wis pokoknya ya karena Allah. Kayak lagunya Dewa 19 itu. Jika surga dan neraka enggak pernah ada. Yang Mas Agus Prisca nyanyi. Lah kalau seandainya surga dan neraka itu enggak ada, lah kita masih mau sholat enggak? Lah rata-rata kita sholat ini kan yo ngarep surga. Kita enggak maksiat ya karena takut neraka. Lah ternyata kalau surganya sama nerakanya enggak ada, terus gimana? Ganti nama. Ganti nama. Lah iya. Nah, itu ikhlas tingkatan tertinggi itu ya wes pokoknya yang dituju hanya Allah, enggak ngarep surga, enggak ngarep neraka. Itu kayak ucapan seorang wali perempuan namanya Robiah Adawiyah. Robiah Adawiyah itu ketika dia ditanya, itu jawabannya kok kamu ibadahmu tekun itu pengen surga enggak? Takut neraka? Ya enggak. Lah terus yang saya harap hanya Allah. Seandainya saya nanti ibadah tekun begini kok dimasukkan nerakanya Allah, yang penting Allah ridho, ya saya siap. Itu Robiah Adawiyah. Dan kemudian ikhlas tingkat bawahnya, yaitu orang yang ikhlas tapi yang diharap surga dan takut neraka. Ya kayak doa kita itu, as'alukal jannata. Kalau habis tarawih gimana? Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Berarti kan minta surga, minta ridho Allah, dan minta dijauhkan dari murkanya Allah dan nerakanya Allah. Itu ikhlas tingkat 2, yaitu orang yang melaksanakan sesuatu karena Allah tapi masih mengharap urusan akhirat. Lah terus kalau ada orang sholat duha supaya rezekinya lancar, itu masuk kategori ikhlas atau enggak? Lah iya. Lah umpama ada orang yang sholat duha, rajin amat bang duha, loh iya. Biar bisnis sono gul, proyek sono tembus. Malam baca waqiah, terus habis sholat Jumat baca ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id. Terus gimana Pak lanjutannya Pak? Agrina bihalalik. Itu kan wiridan yang supaya cepat kaya ya. Pokoknya orang ngaji asal ada wiridan cepat kaya itu ngamalinnya semangat. Dia maling bertahun-tahun kok nggak kaya-kaya. Lah umpama ada orang sholat duha, terus ngarep rezekinya lancar, itu termasuk ikhlas atau enggak? Gimana Gus Roy? Masuk, kata Gus Roy masuk. Berani lawan Gus Roy? Lo beda pendapat boleh kok. Kalau kata saya, walaupun nggak jadi kaya, yang penting timbangan nanti di akhirat berat. Oh gitu. Loh, ini kan ngarepnya memang supaya wong doa sholat duha itu. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzil. Ya Allah, kalau rezekiku masih di langit, turuni. Wa in kana fil ardi, kalau masih di dalam bumi, keluari. Fa akhrijhu. Wa in kana ba'idan, kalau jauh sono di Cikarang apa di mana Pak Joko? Apa di Kerawang?
Fakoribhu, deketin. Ya Pak Leman ya, kalau di Jogja pindahin ke Bekasi gitu kan. Itu kan doa duha kan gitu ya. Allahumma in kana ba'idan, kalau jauh fakoribhu, wa in kana qalilan, kalau dikit fakashirhu, banyakin. Sampai yang paling akhir nih, yang paling serem, wa in kana haraman. Loh itu kan memang doa itu kan memang ditujukan untuk minta rizki. Lah itu masuk kategori, kalau kata Gus Roy ikhlas. Kalau kata Riz apa Riz? Enggak. Maksain nih. Lah ikhlas yang tingkat ketiga, level ketiga, itu ya sholatnya ya lillahi ta'ala, tapi masih ngarep urusan dunia. Lah itu ikhlas tapi udah kelas 3. Ibarat BPJS itu kalau kelas 3 sekarangnya banyak orang gitu. Biar ada kamar bilangnya nggak ada kamar gitu. Ayo. Tahu musang apa kucing? Coba tanyain Le. Orang apa kucing? Lah ikhlas yang level 3, yang kelas 3 ibarat BPJS mah kelas 3 lah. Biar ada kamar, waduh nggak ada kamar. Lah itu orang yang ya lillahi ta'ala kan ya usolli sunata duha rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Ya niatnya lillahi ta'ala. Tapi ya masih tadi Allahumma in kana rizki, kalau dekat jauhin aja. Ya itu masih kategori ikhlas, tapi ikhlas yang level 3. Berarti level tertinggi yang diharap hanya Allah. Level kedua ngarepnya akhirat. Level ketiga ngarepnya dunia. Ya sampai ngamalin ini macam-macam, tapi urusannya urusan dunia. Nah itu masih masuk dalam kategori ikhlas. Lah kalau dia memang murni nggak ada nilai ta'ala sama sekali, ya wis itu yang disebut dengan tidak ikhlas. Jadi ikhlas itu tingkatannya macam-macam. Kita berada di level mana? Kelas 3 Pak Joko ya. Kelas 3 yang ada kamar tapi bilangnya nggak ada. Ulaika masabihul huda. Ulaika mereka itulah. Mereka itu artinya orang yang ikhlas. Masabihul huda, penerang dari petunjuk. Tanjali anhum kullu fitnatin zulma'an, yang menyinari untuk mereka setiap dari fitnahnya kegelapan. Jadi saat ada keruwetan, maka akan muncullah orang-orang yang ikhlas. Orang-orang ikhlas itulah yang akan mengurai keruwetan itu. Di setiap masyarakat itu pasti ada orang yang ikhlas itu. Nah, orang ikhlas itu ya belum tentu ustadznya, belum tentu kiainya, ya bisa jadi orang-orang biasa kayak nggak disangka-sangka. Bisa jadi orang itu yang ikhlas, ngerjain apa-apa ikhlas. Yaitu yang menyebabkan menjadi penerang petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuba lissabiqina ila dhillillah. Tuba, berbahagialah lissabiqina, orang-orang yang berlomba-lomba. Maka perlombaan itu disebutnya musabaqah. Sabik perlombaan, artinya cepet-cepetan, dulu-duluan. Awalnya artinya begitu. Ila dhillillah, untuk mencari perlindungan Allah. Ai dhilli arsyihi yaumal qiyamah, perlindungan Allah di hari kiamat. Siapa mereka itu? Alladzina idza utu al-haqqa qabiluhu, yaitu orang-orang yang apabila diberitahu tentang kebenaran, qabiluhu, maka ia menerimanya. Kalau dikritik, terima. Kalau memang kritiknya itu membangun.
orangnya nggak otoriter. Otoriter pokoknya kalau dikritik siapa lu? Saya kan ustadznya di sini. Wah, pokoknya semua orang itu dianggap receh semua orang dianggap bawahnya semua. Nggak mau terima masukan orang, bukan itu. Orang yang termasuk beruntung itu adalah idza utu al-haqqa qabiluhu. Kalau didatangkan kepada dia kebenaran, maka ia terima. Ayatnya kan watawasau bil haq, saling menasehati dalam masalah kebenaran. Wa idza su'iluhu badaluhu. Wa idza su'ilu, kalau diminta, badaluhu, ya dikasih. Artinya orang yang dermawan. Walladzina yahkumuna nas, dan orang-orang yang menghukumi orang lain, kahukmihim li anfusihim, seperti menghukumi dirinya sendiri. Kalau bahasa orang tua dulu, kalau nyubit sendiri itu sakit, ya jangan nyubit orang. Kalau dimaki-maki orang itu sakit, ya jangan maki-maki orang. Bahasanya orang tua dulu kan gitu ya. Jangan nyubit kalau nggak mau dicubit. Bismillahirrahmanirrahim. Tuba liman bata hajjan wa asbaha ghaziyan. Tuba, beruntunglah, berbahagia, liman kepada seseorang bata yang tertidur, hajjan dalam keadaan seperti ibadah haji. Dia tidur aja pahalanya sama kayak orang haji. Wa asbaha, dan pagi hari, ghazian, seperti orang yang perang di jalan Allah. Yaitu rojulun, seseorang, masturun. Mastur itu tersembunyi, tidak terkenal. Makanya ada sebutan wali mastur, wali tapi tidak dikenal. Ini tingkatan orang yang ikhlasnya tinggi, tapi dari bukan kalangan orang yang terkenal, bukan orang yang viral, biasa-biasa saja. Zu iyalin, yang ia punya keluarga, muta'affifun, dan ia orang yang bisa menjaga kehormatannya. Menjaga kehormatan itu aslinya artinya nggak gampang minta-minta. Terus qani'un, dan ia terima, qanaah, bil yasiri, dengan yang sedikit, minat dunia, dari dunianya. Orang yang hidupnya, keluarganya banyak, tapi ia menjaga kehormatan dirinya, pasrah nerimo dengan pas-pasan dari rizkinya. Itu ketika ia tidur sama dengan orang haji, kalau dia berangkat kerja sama dengan orang jihad. Yadkhulu alaihim dhahikan, yadkhulu alaihim, ketika orang datang ke dia, dhahikan, senang. Terus orang pembawaannya itu nyenengin. Terus ketemu dia itu kayak nggak pernah susah. Padahal mah cicilannya udah. Cuman kalau ketemu dia itu hawanya ketawa aja, bahagia aja, nggak ada raut susah. Kadang ada orang yang melihat mukanya udah nyusahin. Ketemu dia itu ceritanya tuh nggak pernah enak. Ngeluh aja. Kan ada orang model begitu ya. Kalau cerita, kalau ketemu orang nggak pernah cerita enak, itu nggak pernah. Cap. Gimana mas? Waduh. Proyek yang sono gagal. Waduh. Tapi ada yang pembawaannya tuh seneng aja. Ketemu dia itu pokoknya bahagia. Padahal kalau di rumah itu pikirannya udah pengen beli apa, kalau kata Iman, bodrek ekstra. Orangnya nggak ada sih. Padahal kalau di rumah udah mumetnya nggak karuan, tapi kalau ketemu orang itu kayaknya bahagia. Kayak orangnya itu no problem, kayak nggak ada masalah. Ada kan orang model-model gitu bang ya.
Ada orang yang ketemu 7 sain nggak ada seneng-senengnya. Ada anggotanya ada. Oh, ada. Oh, kalau di sini nggak ada model begitu. Orang sini memang nyenengin semua tuh. Tuh lihat Pak Tile tuh, seneng. Tapi itu Padahal kalau di rumah ya embuh. ada dulu. Yang penting kan kalau di sini bahagia, ketemu orang bahagia. Wa yakhruju minhum dhahikan. Orang kalau ketemu dia ya bahagia, ketika pisah sama dia ya pokoknya dalam keadaan bahagia. Ketawa aja pokoknya hidupnya itu enak terus. Kayaknya padahal kalau di rumah itu nyut. Tapi enggak menampakkan kesedihannya. Padahal yo cicilan rumah, cicilan kulkas, cicilan motor, cicilan wes nyut. Cuman kalau ketemu orang happy. Oh, ini orang yang kalau tidur kayak pahalanya haji, kalau melek ia lagi usaha kayak orang jihad. Makanya yo ada hadis kan, inna min khiyari ummati yalhaquna jahron. Ada termasuk umat pilihanku itu kalau mereka ketawa jahron, los. Wis pokoknya kayak nggak ada kayak nggak ada beban, bukan kayak nggak ada pikiran, bahaya kalau nggak ada pikiran. Lah iya kalau nggak ada pikiran oh bahaya. Kayak nggak ada beban, kalau nggak ada pikiran mah repot. Fawalladzi nafsi biyadihi, maka aku bersumpah demi Allah yang menguasai diriku. Innahum, sesungguhnya mereka, humul hajjuna, seperti orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Al-ghazuna fi sabilillahi azza wa jalla, dan berperang di jalan Allah azza wa jalla. Tapi kan begini enggak perkara mudah ya. Apalagi memang orang yang melihat wajahnya kayak manyun, susah untuk diajak senang. Harus mulai merubah pola pikir bahwa hidup itu harus bahagia, walaupun aslinya menderita. Lah iya, bahwa hidup itu harus bahagia. Makanya saya kalau ngaji di mana-mana saya usahakan bahagia. Jangan sampai di rumah udah mumet, nyampe ke tempat ngajian tambah mumet. Lah kapan bahagianya? Lah iya, udah di rumah ditekan sama istri, sama anak, sama urusan lain-lain. Maksudnya dia biar nenangin hati berangkat ngaji, giliran berangkat ngaji sama ustaznya diceritain neraka dulu. Wah, tambah pusing. Diceritain ini dosa, itu dosa, ini gak boleh, ini haram. Lah, kapan bahagianya? Ada orang main catur, haram. Orang mancing, haram. Wah, kapan senangnya nih orang begini? Yes, makanya ya, saya itu cocok dengan mazhabnya Gus Bahar kan begitu. Terus pokoknya kalau ngaji itu yang bahagia, yang happy. Jangan sampai orang itu mencari kebahagiaan di tempat maksiat, karena nggak menemukan kebahagiaan di tempat ibadah. Loh, makanya bener kalau masjid ada wifi, nobar, biar orang itu menemukan bahagia di tempat ibadah. Jangan sampai orang itu ketemu bahagia ketika di tempat maksiat. Lah kalau di masjid bentar-bentar nggak boleh, bentar-bentar nggak boleh. Akhirnya nyari bahagia ya di tempat maksiat. Lah kalau udah nyari bahagia di tempat maksiat, lah kok ada tsunami, biar mati di situ. Lah kalau diidentifikasi, Pak Ratmoko, wah, kan bahaya. Lah kalau walaupun di masjid itu sholat enggak, ngaji enggak, hanya nebeng wifi. Umpama ya, hanya nebeng wifi di rumah, kebetulan wifi belum dibayar kan mati tuh, ya Risio. Nah, umpama dia lagi nyender begini, ada kabel jatuh nyetrum, mati. Lah begitu diidentifikasi telah meninggal di masjid tuh kan. Itu masalah berita dibaca semuanya lagi nembeng wifi kan enggak kan? Pokoknya judul beritanya mati kesetrum listrik di masjid.
Jumat ya. Lah iya. Selain itu. Lah makanya sebisa mungkin itu tempat-tempat ibadah itu dibikin bahagia. Jangan dibikin serem. Dibikin serem itu bentar-bentar ini enggak boleh, haram. Ini dosa. Ini bid'ah. Wah, akhirnya orang jauh dari masjid, takut. Takut ini Pak. Ini salah, ini dosa. Mendingan ke sono aja, nggak ada salah, nggak ada dosa. Boleh semua. Nah iya, yang tempatnya dunjes. Nah, di situ kan boleh semua. Masuk masjid, sambutan orang-orang masjid mukanya manyun. Lah ketika masuk ke tempat maksiat, sambutannya wajahnya. Monggo Mas. Lah orang kan ini pindah. Lah iya. Monggo Mas. Lah iya udah, kira-kira yang salah itu pengurus masjidnya. Lah iya pengurus masjid gua lah bentar-bentar. Weh, jangan nyandar ntar tidur ngiler. Lah akhirnya ya ada air minum. Air minum itu buat yang ngaji. Loh, lah orang akhirnya itu boleh enggak, ini enggak boleh, ono enggak boleh. Akhirnya pindah nyari tempat yang nyaman, yang dia bahagia, disambut dengan senyuman. Monggo Mas, milih yang mana Mas? Monggo Minara, milih yang gede apa yang kecil, yang tinggi apa yang pendek. Nah ini makanya masjid ada wifi, ada nobar, ada kompor, ada magicom, bagus. Oh, kalau perlu jadi spring bed gitu ya. Indomie siapin satu dus. Indomie, kopi siapin. Biar bahagia di masjid. Udah sih di situ berak. Lah mau ibadah kok enggak ya kan urusan nanti kan, yang penting bahagia dulu di masjid. Yang penting betah dulu di masjid. Kayak kasus ada dalam kitab Bulughul Maram itu. Ketika ada orang Badui dari pelosok pedalaman datang ke masjid, ya kan ya dia kan nggak tahu hukumnya masjid, kan nggak tahu apa-apa. Kencing di situ, di tengah-tengah masjid kencing. Wah kalau seandainya ada di sini, umpama granit baru dipasang Mbak. Wah, ada orang kampung yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba kencing di tengah-tengah. Kira-kira kalau melihat kita apain tuh orangnya? Karung pasang. Umpama di Al-Muhajirin ini tiba-tiba masuk ke dalam di tengah-tengah di karpet itu tiba-tiba dia kencing. Dia apain Des? Karungin, buang ke sawah ya. Lah itu saat itu sahabat sama, apalagi Umar kan orangnya keras kan, langsung ngurus pedang mau ditebas aja lehernya. Sama Rasul biar kencingnya kelar dulu. Lah kalau ditakut-takutin kelar, loh kencingnya malah kemana-mana. Udah biar kelar dulu. Lah kalau kencingnya jadi satu nggak diapa-apain kan, udah di situ aja kan. Jadi yang sono-sono aman dari najis, di situ aja. Nah, itu aslinya maksudnya itu Rasulullah tuh nggak mau nakut-nakutin orang yang baru pertama kali masuk masjid, walaupun dia melakukan pelanggaran besar nih kan dia kencing di tengah-tengah masjid. Itu Rasulullah nggak marah, malah yang mau marahin malah biarin biar dia selesai dulu kencingnya. Setelah selesai, nah baru dipanggil, dinasehatin. Kok kencing di situ? Ya saya kebelet tuh. Lah kok di situ? Ya mana lagi? Umpannya sini ya. Oh ya udah, baru ngasih tahu ini masjid, tempat ibadah, tempat sholat harus suci, nggak boleh kencing. Kalau kencing nanti pindah sono ya. Rasulullah gitu. Lah kalau kita kan enggak ya. Siapa tuh? Wah. Kalau perlu bawain. Wallahu a'lam bishawab.